Karena yang mereka katakan adalah mereka tidak mengincar, tidak mentargetkan para konten kreator dan para pengguna sosial media. Jadi katanya sosial media penggunanya itu bebas aja masih berkreasi, bebas aja mengupload. Ya nggak mungkin lah Dul. Gimana caranya mereka bisa bebas, gimana caranya kita semua bisa bebas kalau OTT-nya itu diatur oleh sebuah regulasi yang ketat, seperti regulasi undang-undang penyiaran yang nggak ada bedanya dengan stasiun TV mainstream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah teman-teman, malam ini gue mau mengomentari sesuatu hal yang penting banget buat gue komentari mengenai gugatan RCTI kepada MK tentang undang-undang penyiaran. Ini menarik banget guys. Jadi apa yang disampaikan oleh RCTI, gue baru aja mendengar dari wawancaranya Deddy Corbuzier kepada perwakilan RCTI. Di situ gue menduga bahwa RCTI tidak menyatakan sesuatu tentang kebenaran, tapi dia lebih mengungkapkan sebuah pembenaran. Ini analisa yang gue simak dari jawaban keterwakilan dari RCTI tersebut di channelnya Mas Deddy. Pada saat itu mereka mengucapkan bahwa yang ditarget oleh gugatan tersebut adalah bukan kepada para pengguna sosial media dan juga bukan kepada para konten kreator. Yang ditarget mereka adalah para OTT-OTT-nya itu. Jadi OTT itu over the top yang dimaksud oleh mereka, biar teman-teman sekedar tahu, yang dimaksud adalah platform-platformnya, contohnya kayak YouTube, Netflix, Instagram, Facebook, dan lain-lain lah ya. Nah, itu yang ditarget mereka agar mematuhi undang-undang penyiaran gitu. Jadi nggak hanya televisi yang ikut mematuhi undang-undang penyiaran, tapi juga over the top itu ikut mematuhi undang-undang penyiaran yang diinginkan oleh RCTI itu agar segera direvisi. Ini menarik banget ya guys. Jadi katanya tidak mengincar kepada para konten kreator dan katanya juga tidak ada kaitan dalam hal persaingan bisnis, apalagi politik. Kita sama-sama tahu, misalnya gini ya, bos besarnya MNC Group ini kan Pak Haritanu yang juga keterkaitan dengan politiknya sangat erat, karena beliau adalah salah satu ketua umum partai yang ada di Indonesia ini. Ya kita sebut aja partainya namanya Perindo. Kalau memang tidak ada keterkaitan politik, itu juga menjadi tanda tanya besar buat gue pribadi ya, atau mungkin juga buat teman-teman. Teman-teman coba silakan sambil komentar di bawah mengenai diskusi ini. Karena yang mereka katakan adalah mereka tidak mengincar, tidak mentargetkan para konten kreator dan para pengguna sosial media. Jadi katanya sosial media penggunanya itu bebas aja masih berkreasi, bebas aja mengupload. Ya nggak mungkin lah Dul. Gimana caranya mereka bisa bebas, gimana caranya kita semua bisa bebas kalau OTT-nya itu diatur oleh sebuah regulasi yang ketat, seperti regulasi undang-undang penyiaran yang nggak ada bedanya dengan stasiun TV mainstream. Yang rakyat butuhkan kali ini adalah sebenarnya informasi. Informasi apa? Informasi yang objektif. Di sosial media banyak sekali tercipta sebuah informasi yang berbeda-beda pandangannya. Di situ kita bisa sama-sama melihat, kalau kita mau menganalisa informasi yang ada di sosial media, rakyat udah cerdas, mana yang rakyat sudah bisa membedakan mana yang hoax, mana yang bukan. Nah, tapi kita bisa menganalisa dari berbagai macam sudut pandang. Itulah kelebihan sosial media. Nah, kalau di media-media mainstream, kita sama-sama tahu lah ya. Media-media mainstream ini sudah sebagian besar mungkin itu pemiliknya ada keterkaitan dengan dunia politik, dan juga para pemilik-pemilik dan bos-bos besar yang media-media mainstream ini kan juga mempunyai sebuah kepentingan bisnis yang sangat besar. Nah, informasi juga yang sampai kepada media mainstream yang akhirnya ditayangkan oleh media mainstream juga banyak disadur dari video-video ataupun postingan-postingan yang viral di sosial media. Informasi sosial media kadang jauh lebih cepat dibandingkan media-media mainstream. Kita bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas dan lebih nyata di sosial media. Gue memang nggak bisa pungkiri, memang masih ada di sosial media itu informasi-informasi yang terkesan hoax. Memang masih ada. Memang nggak bisa kita batasi hal-hal itu. Tapi gue yakin para pengguna dan penikmat sosial media ini juga sudah cerdas memilah-milah mana informasi yang penting, mana informasi tidak penting, mana informasi yang hoax, mana informasi yang benar. Tetapi kita, rakyat Indonesia, para pengguna sosial media, rakyat sosial media pada khususnya, gue yakin udah cerdas dalam menganalisa semua informasi yang mereka dapatkan. Kalau memang betul nanti MK akhirnya mengetok permintaan dari pihak RCTI dan iNews ini,
Ini berbahaya banget buat kita semua. Sangat berbahaya juga buat iklim demokrasi kita yang seperti mengkebiri ataupun mengungkung semua pendapat yang terjadi di negara kita. Jadi monitoring kita kepada pihak-pihak kekuasaan atau apapun itu jadi lebih dipagerin semuanya gitu loh. Jadi semua diatur dengan aturan yang sangat ketat untuk sebuah tayangan. Kalau memang pihak RCTI bilang katanya tidak ada pembatasan akibat terjadinya revisi undang-undang tersebut kepada konten kreator, ya nggak mungkin. Kalau OTT-nya dibatasi, platformnya harus mengikuti semua aturan-aturan undang-undang penyiaran yang ada nantinya, ya otomatis turunannya pun pasti akan terdampak. Dan pasti turunannya pun pengguna YouTube, konten kreator, pengguna Instagram, pengguna Facebook, konten kreator di Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain itu pun akan terikat oleh aturan yang diikat kepada OTT tersebut. Nah mungkin mudah-mudahan teman-teman paham ya apa yang gue jelaskan kali ini. Jadi apa yang disampaikan oleh perwakilan RCTI di channelnya Mas Deddy Corbuzier tadi, itu menurut gue lebih dekat kepada pembenaran dibanding kebenaran. Bagaimana tanggapan kalian? Coba gue pengen mendengar apa sih yang kalian pahami gitu loh. Apakah ini berbahaya bagi demokrasi kita? Kalau menurut gue sangat berbahaya. Dan kita, para rakyat sosial media, khususnya para aktivis-aktivis sosial media pun akan sangat dibatasi untuk bersuara. Pasti akan sangat terbatas kita untuk bersuara. Bukan hanya para aktivis sosial media, tapi kalian semua, para konten kreator, pasti akan terdampak dalam hal pembatasan itu. Jadi kira-kira seperti itulah pandangan gue. Bagaimana tanggapan kalian? Coba kalian tulis di kolom komentar deh. Kalau memang ini berbahaya, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Yuk sama-sama kita cegah. Jangan sampai MK mengetuk permohonan yang diajukan oleh RCTI dan iNews ini. Karena ini berbahaya banget buat kita semua, berbahaya banget buat iklim demokrasi kita. Kalau memang ujungnya semua suara kita dibatasi, kalau memang ujungnya bahkan sampai sosial media pun kita bersosial media dibatasi, nggak ada bedanya kita dengan zaman penjajahan. Semua serba terbatas. Ya mudah-mudahan ini bukan karena persaingan bisnis ataupun karena hal politik yang terjadi di Indonesia. Mudah-mudahan juga RCTI membatalkan permohonan tersebut kepada MK, karena memang sosial media bukan untuk dibatasi. Sosial media juga bukan seperti TV yang terlibat dalam undang-undang penyiaran. Sosial media itu adalah ranah kita untuk berkomunikasi, ranah kita untuk bertukar informasi lebih cepat dan lebih tepat. Adapun informasi-informasi hoax yang beredar di sosial media, kita sebagai manusia, sebagai rakyat Indonesia pun sudah cerdas. Gue yakin sudah sangat cerdas untuk bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang tidak. Coba bagaimana tanggapan kalian mengenai pandangan gue kali ini? Ini kecemasan gue sebenarnya, dan para teman-teman yang banyak banget nge-DM gue, banyak juga yang berkomunikasi sama gue, meminta gue untuk juga ikut mengungkapkan bagaimana pandangan gue mengenai permohonan dari grup MNC ini kepada MK, Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan sama-sama kita berdoa, semoga MK tidak menyetujui permohonannya. Yang setuju sama gue, silakan klik tombol like-nya. Yang gak setuju, terserah lu mau ngapain aja. Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa pastiin lu udah bagiin video ini ke seluruh sosial media kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka yang nekat merubah Pancasila, mereka yang berani merubah dasar negara, takkan kami biarkan kau rusak Indonesia. Komunis itu wajib dipateni.